Kita kembali di One on One bersama Anggia. Mas Fitra, ini menyambung tadi perbicaraan kita. Selasa kemarin, Anda juga pasti mengikuti, Jawa Barat itu direndam banjir. Bekasi, Bogor, Karawang, parah sekali banjirnya. Kita juga menyaksikan di layar kaca banyak kendaraan yang terendam banjir. Nah, mumpung ada pakarnya di sini, kita tanya langsung pemirsa ya. Gimana Mas Fitra, kira-kira untuk menangani satu, ketika kendaraan terendam banjir yang banjirnya nggak cuma 20 cm, 30 cm, ini udah bisa 2 meter plus. Hilang kerendam semua. Ya, yang pertama harusnya kita berhak atas kondisi yang tidak kebanjiran ya. Apalagi curah hujannya juga tidak yang dahsyat-dahsyat amat dibandingkan banjir 2020. Sebenarnya kemarin itu curah hujannya nggak lebih separah 2020, iya, tapi gitu. Dampaknya banjirnya parah banget kalau kita lihat. Turut prihatin buat semua yang terdampak dan buat pemerintah sendiri harus menangani ini, jangan sampai rakyat jadi korban terus kebanjiran gitu ya. Nah, tapi kalau kita ketemu banjir, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lagi berkendara dengan mobil dan banjirnya itu sudah lebih dari setengah velg kita, sebaiknya kita berputar. Jangan dipaksa. Jangan dipaksakan. Aduh, saya selama ini suka maksa tuh, yang penting nggak masuk gitu. Kemarin nggak boleh juga, berarti ya? Iya, sempat ada juga yang itu di Bekasi juga, di Indonesia, yang dia paksakan nyebrang malah dia jadi nyebur ke sungai terbawa arus. Iya bahaya sih memang. Kemudian kalau misalnya kendaraan kita berasuransi, asuransi itu hanya mengganti kerugian kebanjiran kalau mobil kita tidak dikendarai menuju banjir. Oke. Jadi ketika kita banjir, kebanjiran itu di cover. Tapi kalau kita menerjang banjir, nggak bisa itu tidak di cover. Dan kerusakan yang paling mahal ketika kita menerjang banjir adalah ketika air itu masuk ke dalam mesin lewat lubang masuknya. Itu akan menimbulkan sesuatu fenomena yang namanya water hammer. Di mana piston yang mestinya hanya mengkompresi udara, tiba-tiba ada air. Dan air ini tidak bisa dikompresi. Jadi dia akan merusak bagian-bagian mesinnya. Mesin bisa langsung jebol dalam sesaat kalau masuk air. Itu kena namanya air water doang hammer. Itu hanya kena air aja? Air itu jangan pikir, air itu ketika dikompresi, dia tidak bisa berubah bentuk. Tidak bisa dikompresi air itu. Jadi ketika ditekan oleh piston dan airnya sudah padat semua, itu akan merusak semua bagian mesin. Jadi pertama yang harus diperhatikan ketika sudah setengah velg jangan dipaksain. Sebaiknya jangan ya. Memang ada mobil-mobil yang kuat ya. Ada beberapa mobil yang kuat yang intake-nya lebih tinggi, saluran masuknya. Tapi secara umum kalau udah lebih dari setengah velg, mendingan kita putar balik. Karena banjir itu kita nggak tahu nanti ke depannya lebih dalam lagi apa enggak. Di depan ada lubang atau tidak karena tidak kelihatan. Kalau yang paling aman apa? SUV masih aman kalau gitu. SUV tinggi kan, pasti tinggi. aman gitu. Dan sebenarnya kalau secara teknis, sebenarnya paling aman tuh mobil listrik. Karena listrik? mobil listrik itu tidak butuh udara. Tunggu bener-bener nih. Orang kan takutnya listrik kena air kan bisa korslet. Nggak, lah yang mobil biasa juga banyak peranti kelistrikannya. Itu berbeda dan sudah terproteksi. Bahkan ada IP ratingnya mobil listrik itu. Jadi mobil listrik itu secara teoritis dia malah bisa terendam sepenuhnya dan dia tetap tidak bermasalah selama beberapa waktu gitu ya. Tapi tetap dianjurkan di mobil listrik juga tidak lebih dari setengah velg. Tapi kalau secara teknis, kalau misalnya mobil itu masih dalam kondisi baik, seal-sealnya semua masih bagus, dia ada IP ratingnya. Dan itu artinya IP rating itu IP apa? rating itu rating standar kekedapan satu benda terhadap air atau debu. Kayak water resistance kayak seberapa handphone, kita punya handphone ini ada IP rating berapa, 67, 68. Mobil listrik juga, dan mobil listrik itu tidak perlu bernapas, tidak perlu udara untuk berjalan. Sedangkan mobil bensin atau mobil diesel itu butuh udara. Nah, kalau lubang udaranya kemasukan air itu bisa rusak. Jadi dampak mobil kena banjir lebih parah mobil biasa ketimbang mobil listrik. Yes. Jadi kecuali jangan khawatir kalau nih udah mobil listrik diam, kerendam semuanya, air udah masuk ke dalam mobil semua, nah itu sama aja mau mobil listrik mau mobil sama kerusakannya. Bensin. Ini kalau dalam kondisi yang setengah velg tadi lebih aman mobil listrik. Yes, kalau kita menerjang banjir memang lebih aman mobil listrik secara teknisnya ya. Tapi semua tergantung dari kondisi mobil masing-masing. Nah, kalau kita lihat tadi di gambar itu kan rata-rata mobil diem. Kerendamnya udah nggak sepelek lagi tuh sampai kaca, bahkan sampai atapnya ketutup. Nah, apa yang harus bisa dilakukan untuk memperbaiki mobil yang sudah terendam banjir? Nomor satu yang paling penting, jangan coba di starter. Jangan coba di starter. Berapa lama jangan di starter mesin? Sampai dibongkar mesinnya. Karena mobil itu sudah terendam. Artinya secara logika air juga sudah masuk ke dalam mesin. Betul. Nah, kayak gini nih Mas. Coba nih Mas lihat nih Mas. Ini kalau kondisi begini nih. Iya.
Ya itu sudah masuk ke dalam mesin. Udah nggak bisa tuh ya, jangan di starter walaupun udah Jangan kering, di-starter. walaupun udah Walaupun nggak ada sudah air di kering, luar jalanan, jangan di starter. Jangan di starter karena Oke. ada kemungkinan ada air yang masuk di silinder mobil. Silinder itu tempat piston naik turun. Dan ketika kita starter, itu artinya kita memaksa mesin untuk berputar. Dan ketika mesin ternyata ada airnya dan seperti tadi saya bilang Ya. air tidak bisa dikompres, mesin langsung berantakan. Kalau dikeringin, misalnya kita pakai pengering atau apa gitu, bisa Iya, nggak? tapi kan dalamnya mesin gimana cara kita Nggak bisa ngering? ya, dibuka Harus kapnya, dibuka. dikeringin gitu nggak bisa. Begitu mobil kita kebanjiran, apalagi sampai udah masuk ke dalam interior, mesin juga sudah terendam. Begitu kering, langsung bawa ke bengkel, jangan dinyalakan sama sekali. Jadi diderek gitu loh, towing. Betul. Jadi nanti mesin akan dibuka setengah aja dilihat dari atas. Kalau mesin hanya kemasukan air, dia hanya tinggal dikeringkan. Tapi kalau mesin sudah sampai jebol, dia harus ganti Nah, komponen. untuk taunya hanya kering, bisa dikeringin aja dan ini udah jebol gimana? Itu baru tahu setelah dibuka. Oh, Ya. jadi di rumah kita juga nggak disarankan untuk ngecek sendiri kalau nggak paham mesin Iya, ya? betul. Kecuali kalau kayak Mas Fitra kan cek sendiri bisa tuh, oh ini Betul. aman nih apa segala macam. Kecuali kalau banjirnya itu kita terendamnya itu tidak sampai ke level mesin. Tapi itu kemungkinan mesin tidak kemasukan air. Tapi tetap tidak disarankan untuk starter juga karena ada komponen-komponen listrik yang terendam. Bisa terjadi korslet, Oke. bisa terjadi masalah kelistrikan. Semua sebaiknya ketika sudah terendam pakai towing langsung ke bengkel. Nah, ketika di bengkel itu kan akan dibuka, Iya. dibongkar, dikeringkan. Nah, itu berapa lama kemudian kita boleh, oh ini udah aman nih, udah bersih gitu. Itu bisa lebih dari seminggu ya karena Lama itu ya? sampai karpet dasarnya mobil pun itu harus diangkat, Dibongkar semua. bongkar semua, dijemur dan itu mengeringkannya tidak sebentar dan bukan hanya basah loh banjir, di situ ada partikel lumpur juga yang Betul, akan betul. dan itu membersihkannya lama. Tapi banjir tidak harus membuat mobil itu berantakan asal setelah itu dilakukan perbaikan yang benar. Nah, orang kan asumsinya gini, oh mobil kalau udah kena banjir udah deh rusak pasti harganya turun pasti nggak akan laku. Iya. Tuh. Benar nggak tuh? Iya seharusnya begitu ya karena mobil sudah terkena banjir tidak fair kalau harganya sama dengan mobil yang tidak pernah kena banjir. Tapi dampak performa mesinnya juga akan terpengaruh. Performa akibat mesin banjir. bisa saja tidak terpengaruh karena bisa saja mesin tidak rusak. Tapi dia sudah pernah terendam. Kotoran-kotoran itu mungkin akan menempel di banyak bagian. Kemudian resiko terjangkit karat juga jadi lebih besar di mobil yang sudah pernah kebanjiran. Dan mobil yang kebanjiran kita nggak tahu penanganannya Benar atau benar enggak? apa enggak gitu. Oke, nah gimana caranya Mas Fitra, orang yang awam nih, masyarakat yang awam, misalnya dia mau beli mobil, tipsnya untuk tahu nih mobil pernah kena banjir atau enggak, apa pertama kali yang harus kita cek? Kalau awam, kalau Anda awam, sekarang itu banyak marketplace, banyak penjual mobil digital ya, yang maksudnya yang berlisensi ya, yang resmi. Mereka menjamin mobil yang dijual itu tidak pernah tabrakan, tidak pernah kebanjiran. Mendingan ke situ aja deh. Bisa kita percaya itu? Ya, pilih yang institusinya yang benar ya, yang Oke. besar ya. Nah, selain pilih ke sana, ada lagi nggak tips lain untuk Oke. yang pengen tahu caranya nih, cek ininya, cek apanya? Oke. Kita bahas nanti. Kalau kita- kita oh ya, jeda dulu. One on one bersama Anggi akan kembali sesaat lagi.